Abimanyu terus masuk ke dalam formasi Cakrabyuha milim Kurawa. Jayadrata sudah disiapkan khusus untuk menghentikan para Pandawa. Raja Sindhu yang telah mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa mengatakan bahwa ia sangat kuat hari ini. Hanya senjata Arjuna saja yang mampu mengalahkannya. Keempat Pandawa bersama-sama mencoba menyerang Jayadrata Raja Sindhu. Namun upaya ini nampak sia-sia saja karena anugerah dari Dewa Siwa. Sedangkan Abimanyu terus masuk perangkap Kurawa sendirian. Keempat Pandawa memohon agar Abimanyu kembali mundur, namun pemuda ini tetap mau mengorbankan dirinya demi melindungi pasukannya dari kehancuran. Abimanyu yang telah mengerti maksud tujuan dari formasi perang Kurawa, menghiraukan permintaan paman-pamannya dan akan tetap maju ke depan. Bima mengajukan diri untuk menggantikan Abimanyu masuk ke dalam formasi. Abimanyu pamit pergi dan tidak mundur karena tidak mau menodai nama ayahnya dan paman Krishna. Abimanyu turun dari kereta dan maju dengan penuh keyakinan. Melihat keberanian Abimanyu, bahkan membuat sedih sekaligus bangga ksatria besar seperti Drona dan Karna. Putra Arjuna dan para ksatria Kurawa mulai bertempur bahkan mampu membuat Dursasana terluka. Dengan perintah dari Duryudana, Guru Drona dan Karna bahkan juga menghujam tubuh Abimanyu dengan anak panahnya. Pangeran Arjuna dan Krishna mengejar dan bertugas menghabisi pasukan Trigarta yang mencoba menyerang kota Wirata. Tiba-tiba saja Basudewa Krishna menunjukkan gestur seperti terkena panah. Pangeran Arjuna menjadi heran melihat beberapa kali gestur dari temannya ini. Abimanyu tetap bangkit dan bangun berdiri lagi meski telah mendapatkan 2 panah yang menghujam tubuhnya. Bahkan ia mendapat tambahan panah lagi dari Guru Drona. Putra Arjuna ini terus dihujani panah oleh para ksatria Kurawa hingga ia jatuh ke tertunduk tanah. Ia segera mencabuti anak panah yang menempel di tubuhnya. Hal ini membuat anak-anak Pandu menangis dan begitu sedih, namun juga membuat para ksatria heran. Abimanyu berdiri tegak lagi dan menembakkan panah ke arah ksatria Kurawa bahkan membuat Guru Drona terluka serta menjatuhkan busur Sangkuni. Karena menembakkan panah hingga menjatuhkan busur di tangan Abimanyu, Duryudana masih heran mengapa Abimanyu masih bisa mengambil pedang dan bangkit lagi melawan. Bahkan putra Arjuna ini masih membuat kewalahan Sangkuni, Dursasana dan Aswatama. Abimanyu hampir saja membunuh Dursasana, namun Sangkuni datang dan menusuk Abimanyu dari belakang. Guru Drona dan Karna sangat sedih melihat kejadian ini, sedangkan ksatria Kurawa yang lain tertawa. Para Pandawa menangis sejadi-jadinya melihat kegigihan Abimanyu serta penyiksaan kepadanya. Abimanyu terus bangkit dan mengangkat roda kereta untuk bertarung lagi meski ia harus jatuh lagi setelah kembali mendapat tusukan dari Sangkuni. Duryudana menyuruh agar Abimanyu menyerah dan menyerahkan senjatanya agar segera mendapatkan kematian, namun ditolak mentah-mentah oleh pemuda ini. Duryudana turun sendiri dan menginjak Abimanyu yang tergeletak di tanah dan mencoba bangkit. Duryudana menarik Abimanyu berdiri dan mengarahkan wajah kebanggaan Panwa ini ke arah paman-pamannya agar melemahkan mereka. Duryudana dan teman-temannya memukuli Abimanyu dengan gadanya. Raja Anggakarna meminta agar Duryudana segera mengakhiri penderitaan Abimanyu karena matahari sudah hampir terbenam. Raja Anggakarna merasa iba dengan keadaan dari Abimanyu yang sebenarnya adalah keponakannya sendiri. Abimanyu terus mendapatkan siksaan dari Duryudana dan teman-temannya, namun Abimanyu sendiri tidak menyerah atau memohon sekalipun. Abimanyu dalam kondisi mandi darah bangkit berdiri dan berpesan kepada keempat pamannya agar menyampaikan keberaniannya. Abimanyu yang bermandikan darah menitipkan pesan untuk ayahnya melalui keempat pamannya. Raja Anggakarna sangat iba melihat kondisi Abimanyu, ia mengambil pedang dan segera menghampiri Abimanyu. Tanpa memperdulikan kata-kata dari Duryudana, ia memeluk Abimanyu dan mengucapkan kekagumannya dan mengatakan bahwa sudah saatnya Abimanyu melanjutkan perjalanannya ke Nirwana. Karena segera menusukkan pedang ke perut Abimanyu dan mengakhiri penderitaannya. Abimanyu tewas dengan senyum di wajahnya. Matahari terbenam, terompet tanda berakhirnya peperangan sudah berbunyi. Kedua pihak pergi meninggalkan medan pertempuran dengan membawa hasil masing-masing. Keempat Pandawa segera menghampiri tubuh keponakannya. Guru Drona masih tertunduk lesu dan sedih melihat kejadian ini. Ia bahkan belum memerintahkan kusirnya untuk pergi.
Dalam pertempuran Arjuna seorang diri melawan Raja Susarma dari Trigarta beserta pasukannya, Susarma tewas beserta bala tentaranya. Arjuna merasa tidak tenteram hatinya, ia pun menanyakan kepada Basudewa Krishna. Sang Narayani memerintahkan agar temannya ini mengandalkan ketabahan dan kesabarannya. Arjuna meminta agar segera membawanya ke medan Kurusetra. Di tengah perjalanan, Arjuna terkejut melihat ada sosok Abhimanyu. Pemegang Gandiwa ini segera turun dan menghampiri anaknya. Abhimanyu meminta agar ayahnya memujinya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah memetik kemenangan. Arjuna ingin memuji Abhimanyu di perkemahan nanti, namun Abhimanyu mengatakan bahwa ia akan menunjukkan keberaniannya di tempat ini. Tiba-tiba Arjuna terkejut mendengar perkataan Abhimanyu bahwa tetes darah terakhirnya sudah tumpah, ia tetap tidak melepaskan senjatanya. Tubuh Abhimanyu tiba-tiba mengeluarkan darah yang banyak hingga akhirnya bayangan tubuh Abhimanyu tersebut hilang dari Arjuna. Tubuh Abhimanyu yang sudah tidak bernyawa dihampiri oleh Drupadi. Ia menaruh gelang azimat di dekat Abhimanyu. Subadra dan Utari datang dengan gugup untuk melihat Abhimanyu yang telah meninggal. Utari tidak kuat menahan kesedihannya, ia bahkan ingin ikut serta Abhimanyu menuju akhirat. Arjuna datang pelan-pelan mendekat ke kerumunan ksatria Pandawa.